Afif jabatannya apa? Editing. Soeb jabatannya ya tukang ini ahli ternak. Ini terapis. Ini komputer. Ini apa ini? Ada Naimun. Tahu Naimun enggak? Naim tuh tukang tidur. Perhatikan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tarkiban lafaz Ar-Rahman, jabatan Ar-Rahman. Tarkiban itu jabatan, kedudukan kalimat. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita kan lagi menjelaskan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah, lafaz ba-nya sudah, lafaz mim isimnya Allahnya sudah. Sekarang tinggal lafaz Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai apa? Nah, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini keduanya menjadi sifat pada lafaz Allah. Sifat. Ini kan lagi menjelaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jelaskan yang ini. Dengan menyebut asma Allah, saya mengkaji kitab dengan menyebut asma Allah atau nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim dan Maha Pengasih. Kalau panjangnya, Ar-Rahman sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Ar-Rahman ini adalah sifat. Sifat itu apa? Sifat itu bahasa Arab ya. Sifatun, sifat. Ini diambil sama orang Indonesia juga sama, sifat. Sama. Jadi nggak jauh beda sifat. Allah tuh punya sifat apa? Penyayang. Allah punya sifat apa? Al-Qawiyyu, kuat. Allah punya sifat Basir, Al-Basir, yaitu Maha melihat. Sifat itu bahasa Arab. Sifatun dipakai oleh orang Indonesia, dipakai ke orang sama Indonesia disebut sifat. Sama sifat juga kan? Makhluk hidup punya sifat-sifat ya. Sifatnya apa? Sifat makhluk hidup itu suka buas ya, macam-macam lah ya. Sifat itu sebenarnya bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini keduanya menjadi sifat bagi Allah. Allah itu punya sifat. Pada lafaz Allah, Ar-Rahman menjadi sifat pertama, Ar-Rahim menjadi sifat kedua. Ya lihat, Ar-Rahman ini sifat pertama, Ar-Rahim sifat kedua. Hukum sifat ada dua. Nah, kita bahas dari sisi bahasa Arab, dari sisi ilmu nahwu. Sifat yang ini kembali lagi kalau kita belajar ilmu nahwu berarti belajar mengharkati kosa kata. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu berarti itu sedang mempelajari kosa kata Arab. Ya. Kalau belajar tasrifan ilmu sorof berarti belajar tentang perubahan kosa kata-kata. Jadi kalau nahwu itu barisnya yang dibahas. Jadi kalau antum nanti belajar membaca kitab botak, gundul, itu bisa antum baca dengan ilmu nahwu. Ini sengaja kita nggak barisin nih. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dibaca apa sih? Ar-Rahmani atau Ar-Rahman atau Ar-Rahmana? Ternyata di sini ada hukumnya. Karena Ar-Rahman ini sifat, hukum sifat ada dua. Yang pertama wajib itsba. Itsba itu ikut. Itsba itu ikut. Tulis. Wajib ikut. Perhatikan ikhwan, ya. Dalam ilmu nahwu Ar-Rahman ini sebagai sifat. Kita pakai bahasa Arab supaya terbiasa ya. Bahasa Arab ini kan lagi belajar bahasa Arab. Perhatikan, ini kita harus paham tentang istilah-istilah ya.
Kita harus paham tentang yang namanya istilah. Ar-Rahman itu sebagai sifat. Allah sebagai yang disifati, namanya mausuf. Perhatikan, ini jangan sampai nggak paham nih. Perhatikan. Ar-Rahman sebagai apa? Sifat. Allah sebagai mausuf. Apa Hairul? Mausuf itu artinya apa? Apa artinya? Yang disifati. Sifat apa artinya, Su'aib? Sifat artinya siapa? Ya, sifat. Ya. Jadi Allah itu sebagai mausuf. Mausuf itu yang disifati. Jangan tidur. Jangan kayak gitu, sini. Jangan menyandar. Sini jangan menyandar. Allah sebagai mausuf. Ar-Rahman sebagai sifat. Mausuf itu yang disifati. Ar-Rahman sebagai sifatnya. Itu. Ini ada dua istilah nih. Ada istilah. Sifat bisa disebut na'at. Ini istilah ya. Nah itu sifat, itu sama. Mausuf disebut man'ut. Intinya sama, cuma ini beda istilah. Ya. Ada sifat, kalau sifat Allahnya mausuf. Kalau antum bilang na'at, boleh juga. Na'at Allahnya man'ut. Na'at itu artinya ikut, pengikut. Na'at itu artinya pengikut. Man'ut yang diikuti. Ya. Berarti sifat atau mausuf, na'at atau man'ut. Nah, perhatikan. Hukum sifat ada dua. Ini kita bahas sifat ya. Sifat berarti sifatnya Ar-Rahman. Ini hukumnya dua, bisa dua. Yang pertama wajib itba. Itba itu apa? Ikut. Itba itu wajib ikut. Yaitu tatkala mausufnya membutuhkan sifat karena ada alfiah. Jadi wajib ikut di sini maksudnya apa? Wajib ikut dari sisi baris. Ya, jadi yang pertama karena bismillahi Allahnya itu kasroh jer, maka ar-Rahmannya jer juga, ar-Rahmani. Nah, makanya kan kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia dibaca kasroh, dibaca jer? Karena dia sebagai sifat. Sementara sifat itu yang pertama cara bacanya wajib itba, wajib mengikuti kalimat yang disifatinya, yaitu mausufnya. Karena mausufnya jer, tanah jernya kasroh, maka ar-Rahmani juga harus jer, tanah jernya kasroh. Berarti jadi itba itu ngikut, ngekor ke sini, ngekor, wajib ngekor. Paham? Sama dengan idopat, benar. Idopat juga wajib ikut. Mudhof ilaihnya wajib ikut pada mudhof. Sama, betul. Jadi mudhof ilaih itu sama seperti sifat. Loh, kata siapa? Kata Alfiyah. Ini ada kata Ibnu Malik. Ini belum besar. Tuh kitabnya. Ini kitab Ibnu Malik nih. Ini kalau antum belajar nahwu selesai nanti ke sini nih. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Ustaz ngaji sama guru nih. Berapa tahun kita ngaji? Ini tiga kali khotam. Kemudian 3 kali khotam. 3 kali khotam berarti ke 2 guru. 3 kali khotam ke 2 guru. Mana alfiyahnya? Wa innu utun kasuran wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Wa innu utun kasuran wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Baca 1 2 3. Wa innu utun kasuran wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Wa innu utun kasurat wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Silakan. Wa innu utun kasurat wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna
Sekali lagi ya. Jadi cara yang pertama hukum membaca sifat itu yang pertama adalah wajib itba, itu wajib ikut. Ikut kepada apa? Kepada mausufnya. Mausufnya yang mana? Allah. Karena Allah itu dibaca jer kasro, maka ar-Rahman pun dibaca jer yaitu kasro. Kenapa Allah dikasrohkan jer? Ada yang tahu? Karena sudah dijelaskan kemarin. Kenapa Allah dibaca Allahi enggak Allahu? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ismi. Nah, kan kemarin udah dijelaskan. Mudhaf ilaih. Allah sebagai mudhaf ilaih, ismi sebagai mudhaf. Hukum mudhaf ilaih wajib jer. Ciri-ciri jernya menggunakan kasroh. Bismi, kenapa ismi dibaca mi? Karena ada ba harap jar. berarti bismillahnya idhofat Allahir Rahmannya ini Sifat. Ya. Jadi kalau bismillahi ismi ke Allah, tarkibannya mudhaf ilaih disebut idhofat. Rukun idhofat ada dua kan? Mudhaf sama mudhaf ilaih. Mudhaf kenapa jer? Karena ada ba harap jar. Allah kenapa jer kasrah? Karena menjadi mudhaf ilaih wajib jer. Ar-Rahmani kenapa jer kasrah? Karena dia sebagai sifat-sifat dari mana? Allah. Paham tuh? Yang kedua, Ar-Rahman ini bisa dibaca dua. Bisa itba, bisa qata. Itba itu ikut pada kalimat Allah, kata mausufnya. Qata itu terputus. Tulis. Qata artinya terputus. Qata itu artinya terputus. Yaitu tatkala mausuf tidak butuh pada sifat. Jadi cara membaca Ar-Rahmani bisa itba, bisa qata. Tatkala apa? Tatkala si mausuf itu tidak membutuhkan sifat. Karena ada alfiahnya. Waqta' au atbi ayyakun mu'ayyanan biduniha au ba'daha au biduniha au ba'daha au kok jadi gak enak sih? Waqta' au atbi ayyakun mu'ayyanan biduniha au ba'daha au ba'daha haqqa mu'lina. Waqta' au atbi ayyakun mu'ayyanan biduniha au ba'daha haqqa mu'lina. Bisa? Waqta' au atbi ayyakun mu'ayyana. Silakan. Waqta' au atbi ayyakun mu'ayyanan biduniha au ba'daha haqqa mu'lina. Ya. Disebabkan lafaz Allah tidak butuh pada sifat, maka lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim bisa itba, bisa qata. Nah, jadi lafaz Allah itu tidak membutuhkan sifat. Allah itu kan maha tinggi. Terkadang tidak membutuhkan sifat. Oleh karenanya, maka dia bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab. Nanti kita akan belajar, ini kan pengenalan ya. Nanti di bab khusus kita akan belajar tentang nasab, rofa. Bahkan kita di bab khusus juga akan belajar tentang namanya sifat. Ini pengenalan saja. Yang penting antum tahu, faham. Nanti pendetailannya itu di bab khusus ada. Ini secara garis besar saja ya. Rofa, dibaca rofa dan dibaca nasab. Karena kata alfiyah, warfa awin sib in qata. Warfa awin sib in qata. Mana gak enak nih. Warfa awin sib in qata'at warfa'a winsib in qata'at nah gitu. Warfa'a winsib in qata'at mudmiran. Warfa'a winsib in qata'at mudmiran. Silakan. Mubtada'an aw nasiban lan yadhhara. Sekali lagi. Warfa awin sib an qata'at mudmiran. Mubtada'an
mubtada'an aw nasiban lan yadhhara. Mubtada'an aw nasiban la yadhhara. Nah, kalau nasab jadi maf'ul bi, kalau misalkan dibaca nasab, maka ar-Rahman itu menjadi maf'ul bi pada fiil-fiil yang dibuang. Tahu maf'ul bi enggak? Ada yang tahu maf'ul bi itu apa? Maf'ul bi itu sebagai objek. Tadi kan dikatakan bisa dibaca dua. Yang pertama wajib. Wajib itu berarti apa? Harus. Yang kedua ini pilihan. Mubah, pilihan. Bisa wajib ikut, bisa terputus. Gitu ya. Kalau terputus, kalau terputus dia tidak ikut. Berarti harokatnya tidak kasroh, tidak jer. Bisa rofa, bisa nasab. Kalau rofa itu dibaca ar-Rahmanu. Contoh dibaca rofa. Rofa itu i'rab rofa. Kalau dibaca rofa, jadi ini nu. Na dulu. Ya, dibaca nasab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa dibaca nah secara kaidah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa itu. Ya, secara bahasa Arab ya, secara kaidah bahasa Arab. Kenapa dibaca Ar-Rahmana? Karena dia sebagai maf'ul bi. Objek maf'ul bi. Objek dari Allah. Tadi dulu, maf'ul bi. Jadi objek. Jadi maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Tadi pertanyaannya dari fi'il fa'il yang dibuang, dari kata kerja dan subjek yang dibuang. Maka dia mentakdirkan amdahu ar-Rahmana ar-Rahim. Amdahu saya memuji, artinya amdahu saya memuji ar-Rahmana kepada zat yang maha Rahman. Amdahu saya memuji ar-Rahmana kepada zat yang maha Rahman. Amdahu saya memuji ar-Rahmana kepada ar-Rahman, nama Allah. Paham? Jadi mengtakdirkan ini. Ini itu adalah fi'il fa'il. Nanti kita belajar lagi fi'il fa'il. Ini sekilas. Sekali lagi ini adalah sekilas. Yang penting antum paham secara besar. Nanti detailnya nanti di bab khusus. Fi'il itu kata kerja kalau ada bahasa Indonesia ya. Fa'il itu subjek. Amdahu itu adalah subjek dan predikat. Kata kerja subjeknya mana? A. Kalau ada bahasa Arab itu A. Ini A itu mewakili subjek. Jadi saya memuji. Memuji pekerjaan bukan? Arti? Nah, bisa juga di bahasa rofa. Rofa, i'rab rofa. Kalau rofa jadi ar-Rahmanu gini nih. Itu tadi apa? Nasab. Dari nasab. Ini nasab ya. Ini dibaca dinasobkan. Nasab. Bukan nasab. Nah. Sekarang yang rofa. Nih yang rofa. Ar-Rahmanu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya jelek, takut antum gak paham nanti. Mau sini juga cacing. Jadi kita jadi penulis tercepat bukan terindah. Makanya tulisannya kayak cacing. Rahmanu. Nah, kita ropa ya. Nasab apa artinya? Nasab itu i'rab, nama i'rab, nama perubahan baris.
Nasab itu nama i'rab, nama kedudukan. Nama kedudukan kalimat itu ada, i'rab itu ada, nasab itu perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat dengan ciri-ciri tertentu gitu. Nanti kita jelaskan. Nah, perhatikan dulu, jangan ditulis, perhatikan dulu. Sekarang yang contoh yang rofa, ini rofa. Yang rofa ya, perhatikan. Bismillahirrahmanu. Wah, kok bisa dibaca ar-rahmanu? Bisa. Karena dia sebagai i'rab rofa. Ciri rofanya menggunakan dumah. Kenapa? Karena dia mentakdirkan, dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau ditakdirkan gini, seolah-olah gini. Huwar Rahman. War Rahman. Berarti huwa dia Allah Ar-Rahmanu adalah Ar-Rahman. Zat yang Maha Rahman. Berarti kalau misalnya mau pakai itu harus ada dua. Jadi kalau ditanya siapa itu? Matiin. Jadi secara kaidah bahasa Arab, Ar-Rahman itu bisa dibaca Ar-Rahmani, Ar-Rahmana, Ar-Rahmanu. Gitu kan. Terus kita ngikut yang mana? Ya kita ngikut Al-Qur'an. Al-Qur'an pakainya yang mana? Ar-Rahmani. Nah, kalau Quran, perkataan Quran sama perkataan Arab yang diikuti Arab atau Quran? Quran dulu. Nih kalau misalkan bentrok antara ucapan orang Arab dan ucapan Kitabullah, ini yang diikuti adalah Kitabullah, walaupun menyalahi perkataan orang Arab. Itu ya. Ngerti? Walaupun menyalahi kaidah bahasa Arab. Tapi kan di sini ada pilihan ya. Bisa itba, bisa qata. Mungkin nanti kalau bukan dalam Al-Qur'anul Karim bisa dalam bahasa Arab ya, dalam kita baca kitab qaul ulama bisa tuh. Kayak teks begini bisa dibaca tadi perubahan tadi. Paham? Ya. Ngerti enggak ini? Tulis. Ada yang tanyakan? Apa? Bukan, ini kita tidak membahas tentang masalah makna. Ini masalah kaidah bahasa Arab. Makna beda lagi, nanti makna di balaghah. Ya. Makna balaghah. Ini adalah secara kaidah nahwu itu pembacanya boleh begitu. Bismillahirrahmanu. Enggak ada kaitan dengan makna. Nanti babnya khusus lagi, balaghah ada kitabnya nanti, belajar Johar Maknun. Ini itu apa Ustaz? Kata kerja. Hah? Fi'il itu saya. Fi'il itu kata kerja, fa'il pelaku, subjek. Ada nulis nggak, Adam? Bukunya habis. Nggak ada pulpennya. Kenapa nggak nulis? Tulis. Ilmu, ini penting ilmu. Ini ilmu surga tapi langka. Ilmu yang bisa masuk kita surga. Cuman langka ilmunya. Ini kalau antum kuliah di Al-Ahqaf, kalau antum kuliah di Indonesia nggak ada ilmu kayak gini, nggak ada. Ada, cuma nggak mendalam. Ya, nah, kalau di SMA nggak ada. Ada bahasa Arab biasa. Di kuliahan ada, cuma tidak mendalam seperti ini.
dibedah alfiahnya apa, enggak ada. Ya enggak ada. Kalau antum belajarnya di Al-Ahqaf Yaman, Al-Ahqaf, nanti jebol situ jadi LC semuanya itu. Ada. Atau di Hadrul Maut di pesantrennya Habib Umar, ada. Ada Al-Azhar ada. Jadi ini tuh pelajaran-pelajaran perkuliahan ini. Pelajaran mahasiswa. Jadi antum sedang belajar, antum jadi mahasiswa nih, bukan siswa lagi. Mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Insyaallah kalau nanti antum belajar, kalau antum nanti kuliah jurusan bahasa Arab, wah, ya. Nanti pas antum melihat ke kuliahan tuh, ya mah cetek gitu kan. Pelajaran SD. Insyaallah. Jadi ini pelajaran kuliahan nih. Ya, jadi kita bedah secara mendalam ya. Betul? Belajar tuh nggak usah lama-lama, sebentar tapi paham. Makanya butuh kefokusan. Baik? Sudah? Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pengumuman sebentar.